Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay, good. I'm fine too. Okay. Do you have a breakfast this morning? Yeah. So, before we are going to this class, we must do breakfast first. Okay. Ada yang absen hari ini? Oke, Miss akan cek absennya ya. Nadia, Reza. Oke, berarti hadir semua ya, tidak ada yang absen hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, masih adakah yang ingat pelajaran minggu lalu? Masih ingat? Ya, minggu lalu kita belajar tentang description text, tentang menggambarkan seseorang. Nah, ada yang tahu apa pembelajaran kita hari ini? Tidak? Oke. Kali ini kita akan belajar tentang asking permission. Ada yang sudah tahu apa itu asking permission? Ya, asking permission is meminta izin. Jadi, ada beberapa ungkapan untuk kita gunakan dalam meminta izin kepada seseorang, terutama kepada orang yang lebih tua, seperti kepada guru dan orang tua. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitunya mampu mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk asking permission. Oke. Sebelum itu, Miss akan melihatkan kepada Ananda semua sebuah ungkapan tersebut, sebuah dialog yang menjelaskan tentang asking permission. Sudah lihat? Ya. Jadi ada 3 ungkapan. Yang pertama, ungkapan ketika kita asking permission. Yang pertama yaitunya let's. Yang kedua, can you, yang artinya bisakah kamu. Yang ketiga yaitu would you like. Yang keempat, may I, yang artinya bolehkah saya. Nah, ketika kita ada seseorang yang meminta izin seperti itu kepada kita, maka kita harus merespon dengan ungkapan seperti ini. Yang pertama yaitu yes, please do, yang artinya iya, silakan. Yang kedua itu adalah sure, go ahead. Yang ketiga yaitu no problem. Itu berarti kita merespon ungkapan tersebut. Berarti kita bisa melakukan yang diminta oleh orang tersebut. Nah, ada satu lagi ungkapan dalam permission ini, yaitunya refusing. Ada yang sudah tahu apa arti refusing? Ya, betul. Refusing adalah menolak. Jadi, jika kita tidak bisa menuruti permintaan atau izin dari seseorang tersebut, kita bisa menolaknya seperti ungkapan berikut. Yang pertama, no, please don't, yang artinya oh tidak, saya tidak bisa. Yang kedua yaitu ungkapannya I'm sorry, but that's not possible. Itu artinya maaf ya, saya nggak bisa melakukan itu karena itu nggak mungkin. Yang ketiga yaitunya I'm afraid but you can. Oke. Ini artinya maaf saya tidak bisa, jadi lain kali saja ya. Berarti itu cara kita dalam menolak permintaan seseorang. Nah, dari pelajaran ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertamanya yaitu social function dari asking permission ini. Social functionnya yaitu, ada yang bisa menjawab? Ya, Tiara silakan.
Iya, betul. Social function atau purpose atau tujuan dalam asking permission ini adalah untuk menjaga hubungan interpersonal kita dengan guru dan teman. Jadi, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang baik dalam asking permission tersebut. Yang harus sopan, terutama kepada orang yang lebih tua. Ada nanti itu pembagiannya yang formal dan yang informal. Yang formal kita gunakan kepada orang yang lebih tua seperti kepada guru, kepada kakak, kepada orang tua di rumah. Nah, yang informalnya kita gunakan kepada teman atau saudara sebaya kita. Nah, selanjutnya yang harus ada dalam asking permission tersebut adalah generic structure-nya. Yang pertama itu memulai, yang kedua menanggapi. Nah, selanjutnya language features. Di language features ini yaitunya menjelaskan tentang ungkapan dari asking permission tersebut. Yang pertama itu adalah, ada yang bisa menjawab? Iya, betul, let's. Yang kedua, can you. Yang ketiga, would you like. Yang keempat, may I. Dan yang terakhir adalah please. Masih banyak ungkapan lain yang bisa Anda gunakan ketika meminta izin tersebut. Yang pokoknya harus sopan ya. Nah, jadi mungkin hanya itu pembelajaran tentang asking permission. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Apa inti dari pembelajaran kita hari ini? Iya. Iya, betul. Jadi, asking permission itu used to ask permission from someone, yang artinya biasa kita gunakan dalam meminta izin kepada seseorang atau untuk mendapatkan izin dari seseorang, seperti untuk meminta tolong dan sebagainya. Nah, untuk tugas untuk minggu depan, Miss akan menyuruh Ananda untuk membuat sebuah dialog yang menjelaskan tentang asking permission. Nah, jadi kalian bikin sama teman sebangkunya dialog tentang asking permission. Misalnya Tiara sama Nadia bikin berdua. Nah, pokoknya berdua ya dialognya. Minimal itu dialognya ada 10 baris. Oke. Minggu depan akan Miss minta, jadi tidak ada yang membuat tugas. Nah, untuk di Google Classroom, Miss akan membagikan contoh-contoh ungkapan lainnya atau contoh-contoh soal lainnya untuk Ananda pelajari lebih lanjut agar tidak bingung ya dalam membuat tugasnya. Oke. Jadi sudah mengerti kan apa itu asking permission dan beberapa contoh dari ungkapannya? Ya, jadi mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum itu, Miss ingin mereview sekali lagi tentang kemampuan Ananda dalam pelajaran hari ini. Nah, Miss akan tanya kepada Reza. Reza, bisa kamu berikan satu contoh apa itu ungkapan dari giving permission? Ya, benar. Jadi, giving adalah yes, seperti kita menerima ungkapan tersebut. Yes, please do, sure, go ahead, no problem. Nah, sudah mengerti kan? Oke. Miss rasa Ananda semua sudah paham akan materi hari ini. Jangan lupa dibikin tugasnya. Nanti pulang sekolah jangan keluyuran, langsung istirahat di rumah. Dan tetap jaga kesehatannya di musim pandemi ini. Dan Miss harap semuanya selalu sehat. Oke, Miss akhiri. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.